Berikut sejarah dan berdirinya paham aliran Wahabi. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di Najd tahun 1111 Hijriah, 1699 Masehi. Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah-pindah, dari satu negara ke negara lain, dan di antara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India dan Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut sejarah dan berdirinya paham aliran Wahabi. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di Najd tahun 1111 Hijriah, 1699 Masehi. Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah-pindah, dari satu negara ke negara lain, dan di antara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India dan Syam. Kemudian pada tahun 1125 Hijriah, 1713 Masehi, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama Master Hempel, yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte, bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Bahai. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab ini, juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan alirannya Wahabi. Mulanya Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di lingkungan Sunni pengikut mazhab Hanbali, bahkan ayahnya Syekh Abdul Wahhab adalah seorang Sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya. Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia, bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Setelah hal itu terbukti, ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan kakak kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahhab, ulama besar dari mazhab Hanbali, menulis buku bantahan kepadanya dengan judul As-Sawa'iqul Lahiyah fir Radi alal Wahabiyah. Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Ai-Kurdi Asy-Syafi'i, menulis surat berisi nasihat. Wahai Ibnu Abdil Wahhab, aku menasehatimu karena Allah. Tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin. Jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawasuli bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya. Bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madarat. Kalau dia menentang, bolehlah dia kau anggap kafir. Tapi tidak mungkin kau mengkafirkan as-sawadul adam, kelompok mayoritas di antara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar. Orang yang menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin. Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Ahlus Sunnah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa 115. Salah satu dari ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mengkufurkan kaum muslim Sunni yang mengamalkan tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain-lain.
Berbagai dalil akurat yang disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tawasul, ziarah kubur serta maulid, ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri. Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahhab, "Berapa banyak Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadan?" Dengan segera dia menjawab, "Setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang. Dan di akhir malam Ramadan Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan. Dari awal sampai akhir Ramadan." Lelaki itu bertanya lagi, "Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai 1% pun dari jumlah tersebut. Lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang muslim." Mendengar jawaban itu Ibnu Abdul Wahhab pun terdiam 1000 bahasa. Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menggubris nasihat ayahnya dan guru-gurunya itu. Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najd. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh. Termasuk di antara pengikutnya adalah penguasa Dariyah, Muhammad bin Saud, meninggal tahun 1178 Hijriah, 1765 Masehi, pendiri dinasti Saudi, yang dikemudikan hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibnu Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seseorang, dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih, dan membunuh orang musyrik dijamin surga. Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahhab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, seperti Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, Tulaihah al-Asadi dan lain-lain. Agaknya dia punya keinginan mengaku nabi. Ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan julukan Al-Ansar, sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan 2 syahadat di hadapannya, kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik, begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya telah mati kafir. Kalau mau mengakui hal tersebut dia diterima menjadi pengikutnya, kalau tidak dia pun langsung dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahhab juga sering merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dalih pemurnian akidah, dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya, sampai-sampai seorang pengikutnya berkata, "Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad, karena tongkatku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali." Muhammad bin Abdul Wahhab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. Keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab, seperti tawasul, ziarah kubur, peringatan maulid dan sebagainya. Tak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab lantas menyerang makam-makam yang mulia. Bahkan, pada 1802 mereka menyerang Karbala Irak, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat munkar yang berpotensi syirik kepada Allah. 2 tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di hujrah Nabi Muhammad. Keberhasilan menaklukkan Madinah berlanjut. Mereka masuk ke Mekah pada 1806, dan merusak kiswah, kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan kubah di Mala, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, Masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang.
Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa kerajaan Utsmani, Istanbul Turki, murka. Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali, untuk melumpuhkannya. Pada 1813, Madinah dan Mekah bisa direbut kembali. Gerakan Wahabi surut. Tapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekah, lalu ke Madinah dan Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. Sejak itu, hingga kini, paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang penuh dengan pergolakan pemikiran, sebab kelompok ekstrim itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman agama Sunni Syafi'i yang sudah mapan. Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Mala Mekah dan di Baqi, Uhud, Madinah, semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah, dengan menggunakan dinamit penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu di Suq Al-Lail diratakan dengan tanah, dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta, namun karena gencarnya desakan kaum muslimin internasional maka dibangun perpustakaan. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah, dan menghormati nilai-nilai luhur Islam. Semula Kubatul Hadra, kubah hijau tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, juga akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Tapi karena ancaman internasional maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya. Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan dimodifikasi, termasuk makom Ibrahim akan digeser, tapi karena banyak yang menentangnya maka diurungkan. Pengembangan kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan situs-situs sejarah Islam. Makin habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Bangunan itu dibongkar karena khawatir dijadikan tempat keramat. Bahkan sekarang, tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terancam akan dibongkar untuk perluasan tempat parkir. Sebelumnya, rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu digusur. Padahal, disitulah Rasulullah berulang-ulang menerima wahyu. Di tempat itu juga putra-putrinya dilahirkan serta Khadijah meninggal. Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan Wahabisme, paling punya andil dalam pemusnahan ini. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu, bisa mengarah kepada pemujaan berhala baru. Pada bulan Juli beberapa tahun yang lalu, Sami Angawi, pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut mengatakan, bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. Pada lokasi bangunan berumur 1400 tahun itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jamaah haji dan umrah. Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Bagian bersejarahnya akan segera diratakan untuk dibangun tempat parkir, katanya kepada Reuters. Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun terakhir. Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah, semenjak Arab Saudi berdiri pada 1932. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan Keagamaan Senior Kerajaan pada tahun 1994. Dalam maklumat tersebut tertulis, pelestarian bangunan-bangunan bersejarah berpotensi menggiring umat muslim pada penyembahan berhala. Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Rasulullah. Semua jejak jerih payah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. Sebaliknya mereka malah mendatangkan para arkeolog.
ahli purbakala, dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta dolar, untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya, dengan dalih objek wisata. Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahwa zaman pra-Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu keraguan di kemudian hari. Gerakan Wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim. Mereka menebarkan kebencian permusuhan dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bid'ah. Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan. Mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun, kecuali kelompok mereka sendiri. Di negeri kita ini mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para wali songo yang menyebarkan dan mengislamkan penduduk negeri ini. Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Buddha, padahal para wali itu telah mengislamkan 90% penduduk negeri ini. Mampukah Wahabi-Wahabi itu mengislamkan yang 10% sisanya? Mempertahankan yang 90% dari terkaman orang kafir saja tak bakal mampu, apalagi mau menambah 10% sisanya. Justru mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena rahmat Allah yang menakdirkan para wali songo untuk berdakwah ke negeri kita ini, tentu orang-orang yang menjadi corong kaum Wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembah berhala atau masih kafir. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-aku sebagai faham yang hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum salaf, apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya. Itu semua omong kosong belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang di Makkah dan Madinah, serta daerah lain di wilayah Hijaz, yang sekarang dinamakan Saudi. Tidakkah Anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang soleh dan alim, bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi berdarah ini terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bid'ah. Padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid'ah? Karena nama negeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham Wahabi, yaitu As-Saud. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan akan datangnya faham Wahabi ini dalam beberapa hadis. Ini merupakan tanda kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadis-hadis ini adalah sahih, sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya. Di antaranya, fitnah itu datangnya dari sana, fitnah itu datangnya dari arah sana, sambil menunjuk ke arah timur, Najd. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan. Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Tidak sampai ke hati. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ke tempatnya. Tanda-tanda mereka ialah bercukur, gundul. Hadis riwayat Bukhari nomor 7123, juz 6 halaman 20748. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman." Para sahabat berkata, "Dan dari Najd, wahai Rasulullah." Beliau berdoa, "Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman." Dan pada yang ketiga kalinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di sana, Najd, akan ada keguncangan fitnah serta di sana pula akan muncul tanduk syaitan." Dalam riwayat lain 2 tanduk syaitan. Dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur, gundul. Dan ini adalah merupakan nas yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul Wahhab.
Karena dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut kepalanya hingga mereka yang mengikuti tidak diperbolehkan berpaling dari majelisnya sebelum bercukur gundul. Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal. Tidak perlu kita menulis buku untuk menolak Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sudah cukup ditolak oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur, gundul, karena ahli bidah sebelumnya tidak pernah berbuat demikian. Al-Alama Sayyid Aiwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Kutub Abdullah Ai Haddad menyebutkan dalam kitabnya Jalauz Zolam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan keluar di abad ke-12 nanti di lembah Bani Hanifah seorang lelaki yang tingkahnya bagaikan sapi jantan sombong. Lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar. Pada zaman itu banyak terjadi kekacauan, mereka menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin, ai hadis. Bani Hanifah adalah kaum nabi palsu Musailama Al-Kadzab dan Muhammad bin Saud. Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid Aiwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain ialah Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan bahwa akan ada keguncangan dari arah timur, Najd, dan dua tanduk setan, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu tiada lain adalah Musailama Al-Kadzab dan Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pendiri ajaran Wahabiyah ini meninggal tahun 1206 Hijriah, 1792 Masehi. Seorang ulama mencatat tahunnya dengan hitungan abjad. Bada halak